Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramadina Oktavia dari Manajemen Pendidikan kelas B tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang sejarah pembukuan Al-Quran, yang mana ini adalah proses sejarah paling penting dalam agama kita. Nah, kalian tahu gak sih guys, bahwasanya pembukuan Al-Quran ini tidak terjadi dalam satu masa saja, tapi Al-Quran itu melewati beberapa proses sejarah yang cukup panjang, yaitu terdapat 3 proses. Yang pertama, ketika fase Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika fase sahabat Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir ada fase Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, kita membahas ketika pada fase Rasulullah SAW, pertama kali Al-Quran diturunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu terjadi selama 23 tahun, berangsur-angsur ayat demi ayat diturunkan sesuai dengan peristiwa atau merespon sebuah peristiwa. Contohnya ketika waktu itu sedang perang Badar, kemudian sahabat-sahabat itu bingung untuk menentukan kesepakatan pembagian harta rampasan perang. Nah, saat itu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 40 turun untuk menjelaskan tentang pembagian harta rampasan perang yang tepat seperti apa. Kemudian juga Al-Quran saat itu diturunkan untuk kebutuhan umat, seperti halnya menentukan hukum berjudi, hukum meminum khamar, yang pada saat itu mungkin masih belum tahu hukumnya seperti apa. Kemudian Rasulullah diberikan wahyu untuk menetapkan hukum-hukum tersebut kepada umat Islam. Kemudian yang terakhir itu tujuan Al-Quran diturunkan itu sebagai perjalanan dakwah Rasulullah. Seperti yang kita tahu, surat Al-Quran pertama yang diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana itu perjalanan awal Rasulullah untuk memulai perjalanan mendakwahkan Islam. Nah, kemudian banyak ayat lainnya yang dimana itu meneruskan pendakwahan yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Nah, pada saat itu Rasulullah itu gak hanya menerima wahyu dan lewat begitu saja, tetapi Rasulullah memanggil sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang beliau dapatkan untuk dituliskan waktu itu di pelepah kurma, di kulit hewan, batu, pepohonan, dan lain sebagainya. Nah, fun fact-nya, Al-Quran yang kita baca sekarang itu bukan disusun oleh manusia biasa atau para sahabat, tetapi itu merupakan anjuran langsung dari Rasulullah untuk urutkan urutan ayat dan surat-suratnya, sehingga yang kita baca saat ini merupakan rujukan langsung dari Rasulullah. Nah, Al-Quran juga dijaga melalui 2 jalur, yaitu tulisan dan juga hafalan. Para sahabat saat itu menghafalkan Al-Quran sembari menuliskannya juga. Kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, peristiwa itu dilatar belakangi oleh suatu perang Yamamah. Itu perang yang menumbangkan banyak sekali menghafal Al-Quran. Pada saat itu Umar bin Khattab merasa khawatir karena jika hal itu dibiarkan maka wahyu akan hilang sebagian demi bagian. Maka saat itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan ayat-ayat dalam satu mushaf. Nah, saat itu Abu Bakar menyetujuinya dan meminta Zaid untuk mengumpulkan ayat demi ayat secara teliti dan diuji kebenarannya melalui sedemikian proses. Kemudian terjadilah pembukuan itu dan pertama kali Al-Quran dijadikan satu mushaf. Nah, pada saat itu mushaf pertama yang memegang adalah Abu Bakar, kemudian
Umar bin Khattab, kemudian Hafsah. Kita masuk ke fase yang ketiga, itu fase yang sangat berpengaruh pada zaman saat ini, yaitu ketika fase Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu agama Islam sudah menyebar luas ke berbagai wilayah, dan dari situ muncullah berbagai qiraat baru yang membingungkan umat. Saat itu Utsman berpikir untuk menyalin kitab yang dipegang Hafsah tadi sebagai rujukan tunggal untuk disebarluaskan dan disalin sebanyak-banyaknya dan dikirimkan ke berbagai wilayah kaum muslimin. Nah, saat itu misalnya ada kitab yang berbeda dengan rujukan dari kitab Hafsah, maka akan dimusnahkan. Nah, dengan cara seperti itu, maka Al-Quran yang kita baca pada saat ini terjaga keasliannya berkat dari rujukan kitab Hafsah tersebut yang disalin menjadi banyak dan dipelajari oleh berbagai umat. Jadi demikian perjalanan sejarah pembukaan Al-Quran yang begitu panjang, begitu banyak perjuangan, dan begitu banyak biaya tenaga yang dikeluarkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.